Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Nopelita Panjaitan. Saya mahasiswa konversi 6 genap. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang asuhan keperawatan pasien dengan ventilasi mekanik. Asuhan keperawatan pasien dengan ventilasi mekanik. Ventilasi mekanik adalah alat pernapasan bertekanan negatif atau positif yang dapat mempertahankan ventilasi dan pemberian oksigen dalam waktu yang lama. Fisiologi pernapasan ventilasi mekanik. Pola pernapasan dengan ventilasi mekanik, ventilator mengirimkan udara dengan memompakan ke paru pasien, sehingga tekanan selama inspirasi adalah positif dan menyebabkan tekanan intratorakal meningkat. Pada akhir inspirasi, tekanan dalam rongga torak paling positif. Klasifikasinya terbagi atas dua. A. Ventilator tekanan negatif. Ventilator tekanan negatif mengeluarkan tekanan negatif pada dada eksternal. Dengan mengurangi tekanan intratoraks selama inspirasi memungkinkan udara mengalir ke dalam paru-paru sehingga memenuhi volumenya. B. Ventilator tekanan positif. Ventilator tekanan positif menggembungkan paru-paru dengan mengeluarkan tekanan positif pada jalan nafas, dengan demikian mendorong alveoli untuk mengembang selama inspirasi. Ventilator ini secara luas digunakan pada klien dengan penyakit paru primat. Mode operasional ventilator terbagi atas dua, yaitu mode kontrol, diantaranya ada CR atau control respiration, B. CMV, kontrol mandatory ventilasi, IFFP, intermittent positive pressure ventilation, D. PIP, positive and expiratory pressure, mode IMF, intermittent mandatory ventilation, F. Mode ASB, assisted spontaneous breathing, G. CPAP, continuous positive air pressure. Indikasi pemasangan ventilasi mekanik. A. 1. Kegagalan ventilasi. Bisa menyebabkan neuromuscular disease, central nervous system disease, depresi sistem saraf pusat, muskuloskeletal disease, ketidakmampuan torak untuk ventilasi. 2. Kegagalan pertukaran gas, yaitu bisa gagal nafas, penyakit paru gangguan difusi, dan penyakit paru ventilasi atau perfusi mismatch. Komplikasi ventilasi mekanik. Ventilator adalah alat untuk membantu pernapasan pasien, tapi bila perawatannya tidak tepat, bisa menimbulkan komplikasi seperti pada paru-paru, pada sistem kardiovaskular, pada sistem saraf pusat, dan pada sistem gastrointestinal. Asuhan keperawatan pada klien dengan ventilasi mekanik, yaitu perawat mempunyai peranan penting mengkaji status pasien dan fungsi ventilator. Dalam mengkaji klien, perawat mengevaluasi hal-hal berikut. 1. Tanda-tanda vital, bukti adanya hipoksia, frekuensi dan pola napas, bunyi nafas, status neurologi, volume tidal, ventilasi semenit, kebutuhan pengisapan, upaya ventilasi spontan klien, status nutrisi, dan status fisiologi. Pemeriksaan diagnostik yang perlu dilakukan pada klien dengan ventilasi mekanik yaitu 1. Pemeriksaan fungsi paru, 2. Analisa gas darah arteri, 3. Kapasitas vital paru, 4. Kapasitas vital kuat, 5. Volume tidal, 6. Inspirasi negatif kuat, 7. Ventilasi semenit, 8. Tekanan inspirasi, 9. Volume ekspirasi kuat, 10. Aliran volume, 11 sinar X-ray, 12 status nutrisi atau elektrolit. Diagnosa keperawatan mayor, klien dapat mencakup 1. Kerusakan pertukaran gas yang berhubungan dengan penyakit yang mendasari atau penyesuaian pengaturan ventilator selama stabilisasi atau penyapian atau disebut juga pengesetan ventilator tak tepat. 2. Ketidakefektifan bersihan jalan napas yang berhubungan dengan
Pembentukan lendir-lendir yang berkaitan dengan ventilasi mekanik tekanan positif. Penata laksanaannya A. Meningkatkan pertukaran gas. Pertukaran gas yang tidak adekuat dapat berhubungan dengan faktor-faktor yang sangat beragam. Tingkat kesadaran, atelektasis, kelebihan cairan, nyeri insisi, atau penyakit primer seperti pneumonia. Pengisapan jalan napas bawah disertai fisioterapi dada atau perkusi vibrasi adalah strategi lain untuk membersihkan jalan nafas dari kelebihan sekresi karena cukup bukti tentang kerusakan intima pohon tracheobronchial. B. Penatalaksanaan jalan nafas. Ventilasi tekanan positif yang kontinu dapat meningkatkan pembentukan sekresi dengan apapun kondisi pasien yang mendasari. Perawat harus mengidentifikasi adanya sekresi dengan auskultasi paru sedikitnya 2-4 jam. Evaluasi hasil yang diharapkan dari asuhan keperawatan yang diberikan antara lain. 1. Menunjukkan pertukaran gas, kadar gas darah arteri, tekanan arteri pulmonar, dan tanda-tanda vital yang adekuat. 2. Menunjukkan ventilasi yang adekuat dengan akumulasi lendir yang minimal. 3. Bebas dari cedera atau infeksi yang dibuktikan dengan suhu tubuh dan jumlah sel darah putih. 4. Darah aktif dalam keterbatasan kemampuan. 5. Berkomunikasi secara efektif melalui pesan tertulis, gerak tubuh, atau komunikasi lainnya. 6. Dapat mengatasi masalah secara efektif. Demikian penyampaian materi saya. Sekian dan terima kasih.